Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai jarak tanam ideal kelapa sawit. Karena kemarin saya ngobrol dengan tetangga saya yang kebetulan membeli kecambah atau baru membeli benih sawit. Kemudian saya tanya, ini mau dibuat jarak tanam berapa? Dan kebetulan sawit yang beliau beli ini adalah varietas Simalungun dengan SPA 143 batang rekomendasinya. Dan beliau bilang bahwa akan membuat jarak tanam 8 kali 8. Kemudian saya tanya, apakah segi 4 atau mata 4 atau segitiga sama sisi atau mata 5, kata saya. Terus beliau bilang segitiga sama sisi atau mata 5. Kemudian saya pun mencoba untuk menjelaskan apakah itu tidak terlalu rapat, kata saya seperti itu. Beliau bicara bahwa sawitnya yang sudah berusia 3 tahun sudah mulai panen dengan jarak tanam yang sama, yaitu 8 kali 8 segitiga sama sisi. Katanya berbuah baik dan hasilnya lumayan bagus-bagus seperti itu. Nah teman-teman, sebelumnya mungkin waktu video ini diupload kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu channel Kang Dodos mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim. Dan teman-teman, dari cerita saya tadi bahwa ketika kita salah menerapkan jarak tanam, nanti akan hasil produktivitas kita itu akan menurun. Nah, kapan menurunnya, kapan kita ruginya? Nah, ini sudah saya sudah saya cari-cari tahu teman-teman, sudah saya banding-bandingkan di kebun orang-orang yang ada di sekitaran saya yang memang menggunakan jarak tanam yang lumayan rapat. Mungkin orang-orang yang terlalu terlalu bernafsu, terlalu ingin mendapatkan SPH yang banyak, kemudian jor-joran menggunakan jarak tanam yang lumayan rapat. Memang ketika kita pasang ajir teman-teman, kita pasang pancang tanam, itu 8 kali 8 itu sudah sangat-sangat luar biasa lebarnya, dan kita itu sayang teman-teman. 7 kali 7, 6 kali 6 itu sudah sangat lumayan lebar, dan kita ingin menyelipkan satu lagi atau memendekkan jarak itu. Nah, di sanalah yang harus kita tekan teman-teman, ego kita yang harus kita tekan. Karena apa? Menurut dari penelitian saya, menurut dari pengalaman saya dari sawit-sawit yang memang menggunakan jarak tanam di bawah 9 kali 9, itu rapatnya luar biasa ketika menginjak usia 4 hingga 5 tahun teman-teman. Itu sudah mulai rapat. Dan ketika nanti usia prime sawit, nah kita harus tahu teman-teman usia prime sawit itu usia berapa, yaitu usia prime sawit ini adalah usia 9 tahun hingga 12 tahun, itu prime-nya teman-teman. Nah, ketika sawit kita itu di masa prime, jangan sampai produktivitas kita itu menurun. Ketika kita mendapatkan SPA 143 batang, berarti rekomendasinya itu 9 kali 9. Sawit saya yang usianya sekarang 5 tahun, 9 kali 9 segitiga sama sisi itu sudah sangat rapat teman-teman. Namun pelepahnya itu tidak saling sangkup ke batang. Nah, yang paling bahaya itu adalah ketika sawit satu dengan sawit lainnya itu teman-teman, pelepahnya itu saling silang dan sampai ke batang yang lainnya. Nah, itu yang lumayan berbahaya. Karena apa? Karena pelepahnya itu dikhawatirkan tidak bisa terjuntai atau tertahan oleh pelepah yang lainnya. Nah, ketika pelepah itu tidak terjuntai dan tertahan oleh pelepah lainnya, maka bakal buah itu akan terjepit teman-teman. Kemudian yang kedua akan terjadi etiolasi yang sangat parah. Nah, ketika terjadi etiolasi teman-teman, maka pembungaan dan pertumbuhan buah itu tidak akan maksimal, karena buah bunga itu memerlukan proses fotosintesis untuk pembakaran nutrisi di sana. Dan ketika cahaya matahari itu tidak bisa masuk, maka pembuahan, pembungaan itu tidak akan maksimal atau tidak akan optimal teman-teman. Maka dari itu teori-teori itu berkaitan. Teori yang kedua adalah masalah pemberian nutrisi. Jadi kalau terlalu rapat, akar yang satu itu sudah sampai ke batang yang satunya, karena teorinya seperti ini teman-teman, panjang akar itu berbanding lurus dengan panjang pelepah. Itu teori yang ada. Nah, bisa kita simpulkan ketika sawit kita daunnya itu sampai di batang tetangganya atau batang sawit yang lainnya yang satunya lagi,
maka bisa dipastikan bahwa akar dari sawit itu sudah sampai ke batang yang satunya. Nah, ketika kita memberikan nutrisi atau bahkan nutrisi yang diberikan oleh alam itu sama-sama akarnya sudah sama-sama melewati batas masing-masing, maka perebutan nutrisi itu tidak akan mencukupi, atau kebutuhan nutrisi itu tidak akan mencukupi dari kebutuhan tanaman kelapa sawit kita. Nah, dari beberapa teori ini harus kita pahami, kita sebagai petani harus menekan ego lah teman-teman. Kalau 143 batang berarti SPH-nya populasinya itu 9 kali 9 kali 9 sama sisi, segitiga sama sisi. Kalau di SPH-nya itu 160 batang, baru kita bisa menggunakan jarak tanam 8,5 kali 8,5. Kemudian kalau SPH-nya 130 batang, berarti kita harus menggunakan jarak tanam 9,2. Itu teman-teman, 9,2 atau bahkan 9,5. Itu. Jadi kita jangan inilah teman-teman ya. Jangan terlalu ego dengan kita ingin banyak batangnya, karena banyak batang belum tentu nanti banyak hasilnya teman-teman. Kalau buahnya itu tidak besar-besar atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Saya punya cerita, teman saya itu membuat jarak tanamnya itu 7 kali 7 teman-teman, 7 kali 7, dan sekarang menyesal. Ini menjadi contoh atau cerita ketika kita salah menerapkan jarak tanam, maka kita akan menyesal, dan memperbaikinya itu cukup sulit teman-teman, karena kelapa sawit kalau sudah tertanam ya kita harus menunggu hingga 2 tahun lagi baru bisa panen, atau bahkan 3 tahun lagi baru bisa panen teman-teman. Jadi ceritanya beliau ini menggunakan jarak tanam 7 kali 7 teman-teman, 7 kali 7 segitiga sama sisi. Tadinya dia itu membuat segi 4 atau bagaimana seperti itu, diselipkan satu lagi atau bagaimana, pokoknya jaraknya itu ya sekitar 7 kali 7. Dan setelah umur sawitnya itu 3 tahun 4 tahunan, sawitnya itu benar-benar terjadi etiolasi. Batangnya bisa besar namun buahnya tidak bisa besar teman-teman, buahnya kecil-kecil, kemudian jarang-jarang, bahkan ada yang kosong, dan hasil tonasenya itu tidak mencukupi karena buahnya kecil, akhirnya masuk di grade B. Dan sekarang beliau sibuk menebang beberapa, mungkin menebang supaya memang dijarangkan seperti itu. Dan nah, cerita yang seperti ini teman-teman jangan sampai terjadi kepada kita. Tekan ego kita, tekan nafsu kita. Kalau bisa buatlah jarak tanam yang ideal, jangan terlalu rapat lah. Kalau terlalu jarang, ya terlalu jarang pertumbuhannya bagus untuk kelapa sawit, namun SPH kita akan berkurang. Tentunya itu juga akan sedikit merugikan bagi kita ya. Yang standar-standar saja lah teman-teman. Kalau memang rekomendasi 9 kali 9 itu sudah standar, sangat-sangat standar sekali. Jangan kurang, jangan lebih. Itu minimal 9 kali 9. Kalau pelepah panjang ya gunakan 9,5 atau 9,2 atau 9,4. Dan itu sudah sangat recommended sekali teman-teman. Jadi ya kita usahakan kebun kita ini, karena untuk jangka panjang, untuk masa depan keluarga dan anak-anak kita, buatlah sebaik mungkin di awal-awal penanaman supaya nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.